Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun aktivitasnya serta usahanya ya teman-teman, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan Bung Kodari yang dipermalukan gitu ya, karena dia membuat sebuah survei yang konyol gitu. Jadi surveinya itu agak nyeleneh sehingga ditertawakan oleh narasumber lain dan di sini menurut saya Bung Kodari akan dipermalukan dengan argumentasi narasumber lainnya gitu ya di Indonesia Lawyer Club gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Gibran lebih pinter dari yang lain itu Bang Kodari itu. Dari mana alat ukurnya lewat persepsi? Kalau lihat dari gimmick dan wajahnya, enggak juga menunjukkan kecerdasan gitu. Lihat dari cara jalannya, enggak juga. Lah terus konstituen yang ditanya, mungkin yang dimaksud itu adalah Gibran. Gibran itu ketua presiden BEM UGM. Kalau itu cerdas. Jangan-jangan publik yang dimaksud itu adalah Gibran, anak muda yang waktu itu pernah dalam satu forum di satu stasiun TV, dia memakai kaos yang bertuliskan tolak anak haram konstitusi. Seorang presiden BEM, UGM, yang mungkin sama itu sekolahnya dengan presiden yang lalu dan capres yang ada. Jadi saya terus terang meragukan hasil survei dari Pak Kodari itu, baik dari sisi metodologi, mengukur persepsi seorang itu intelek atau tidak. Saya kalau lihat Pak Kodari dengan potongan seperti ini, persepsi saya bukan intelek, tapi kaya. Parlente gitu. Kaya ya. Jadi bagaimana mengukur orang mengukur kelulusan tes itu Pak Karni, itu dengan soal-soal. Bukan disuruh berbaris di lapangan, terus diukur tinggi badannya, gaya jalannya, terus ini lulus, Anda pintar. Nggak mungkin. Bagaimana mengecek intelektualitas seseorang, capres, cawapres, calon wakil presiden, dari persepsi orang yang lihat. Saya nggak yakin tingkat elektoral, tingkat popularitasnya itu sedemikian orang kenal, enggak. Tapi terus terang kalau Gibran presiden BEM UGM itu cerdas Pak Karni. Bisa ditanding itu. Dan kalau ada debat capres-cawapres saya yakin dia juga akan datang. Karena apa? Karena memenuhi syarat secara gagasan, pikiran, dan arah. Tapi bagaimana mungkin ketika seorang calon presiden atau calon wakil presiden, seperti dibilang tadi, dengan pengalaman yang minimum, kemudian hadir di acara debat yang maksimum ditonton oleh sekian orang, dengan tema dan visi yang itu harus dipertanggungjawabkan di depan publik dan di depan pasangan. Jadi mohon, saya yakin kepada KPU, debat ini tolong dibikin debat yang bermutu sebagai debat calon presiden dan calon wakil presiden. Bukan debat kusir, bukan debat ecek-ecek, bukan juga debat penjual pisang. Jadi ini untuk ngurus negeri yang besar dengan tantangan yang luar biasa itu Bang Karni. Poin saya berharap KPU dan semua yang ada menyajikan debat sesuai undang-undang dengan tema yang diatur di dalam undang-undang, termasuk juga jangan dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi untuk membantu menyelamatkan seseorang yang katakanlah tidak memenuhi kualifikasi untuk debat selevel calon presiden dan calon wakil presiden. Siapa namanya yang bilang Gibran itu
IQ-nya paling tinggi. Siapa namanya? Hah? Si Kodari apa siapa namanya tuh? Survei Kodari bilang begitu. Jadi panggil Kodari untuk survei rahim mak-mak. Tanya pada mak-mak itu, bahagia nggak mak-mak Indonesia atau perempuan Indonesia umumnya? Kalau lagi hamil pasti bahagia. Tapi coba survei bayi di dalam rahimnya. Mau nggak bayi kamu lahir dalam keadaan dibebani 50 juta hutang, dibebani stunting, dibebani ketidakpastian, dibebani kecemasan? Si bayi akan bilang, Kodari, lu punya otak nggak survei gue? Karena bayinya pasti akan memilih untuk lebih baik saya tinggal di rahim ibu saya daripada saya dilahirkan dengan otak defisit 25% dan harus bayar 50 juta dan akan mengalami gangguan mental. Lalu di mana ide tentang bonus demografi yang omongnya kosong besar itu? Jadi kita bukan sekedar membayangkan bahwa oke, ada janji-janji visioner dari semua capres, tapi yang material di kita pertama ada soal tanah, kedua soal hutang, ketiga soal nutrisi, dan itu membebani perempuan. Korban pertama dari market society adalah rahim perempuan. Itu kita hitung secara akademis, setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani 50 juta utang Jokowi. 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini akan kekurangan otak 25% karena stunting. Prevalensi stunting kita udah 25%. Itu dasarnya tuh. Setiap malam di Indonesia ada 19,5 juta orang tidur dengan perut lapar. Kebanyakan adalah perempuan. Karena kalau ditanya perempuan itu, dia bilang saya udah kenyang. Supaya suaminya yang laki-laki, anak-anaknya itu bisa makan, dia nahan lapar. 19,5 juta orang. Ada 25 juta pemuda Indonesia mengalami gangguan mental hari ini tuh, karena nggak ada harapan itu. Itu adalah sosiologi dasar kita untuk mengatakan harus ada perkelahian ideologi dengan kekuasaan. Itu dasarnya kan. Jadi kita dederkan argumen, kita dederkan data, kita pasang semua teori sosiologi. Tetapi satu hal adalah voluntarisme kita bekerja apa tidak itu. Perubahan hanya berubah kalau voluntarisme itu mengatasi kecemasan dari analisis akademis. Itu dasarnya. Jadi Anda hadir di sini bukan sebagai satu dapil politik, tapi satu komunitas pikiran. Di warung kopi bento. Kopi artinya komando pikiran. Bento artinya berhentikan Tokowi, bukan Jokowi. Ya, bisa aja ya Bung Rocky Gerung ini memainkan jokes ya, leluconnya sangat kreatif ya teman-teman. Ya, menurut saya juga aneh ya kalau ada survei yang dikeluarkan oleh Bung Kodari mengatakan Gibran lebih punya intelektualitas dibanding cawapres lainnya seperti Profesor Mahfud dan Caimin. Dasarnya apa ya teman-teman? Karena setahu saya Profesor Mahfud itu adalah prof, doktor, dia adalah pakar di bidang hukum, menempuh pendidikan yang tinggi, dan yang paling penting dia punya karya ilmiah gitu, seperti buku yang jadi rujukan banyak akademis gitu ya teman, orang-orang akademik. Lalu Caimin, dia juga menulis banyak buku dan bukunya dijadikan banyak rujukan mahasiswa politik. Saya lupa judulnya, coba teman-teman searching pasti ketemu. Nah, ini baru menjadi bukti seorang yang intelek karena dia punya karya yang akademik, yaitu buku tadi. Ya, jadi seperti jurnal, buku itu adalah gambaran gambaran seseorang itu memang intelek karena dia melahirkan karya-karya yang akademis gitu ya teman-teman. Kalau Gibran dia sudah menulis jurnal apa gitu ya, penelitian apa, sumbangsihnya pada pendidikan gitu ya, pada dunia akademik, atau dia sudah menulis buku apa. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa kita nilai bahwa seseorang itu adalah orang yang intelek. Profesor Mahfud itu penulis buku, dia punya jurnal ya kan. Demikian juga dengan Caimin, dia penulis buku terkenal juga. Bukunya di mahasiswa politik itu jadi banyak rujukan gitu teman-teman. Artinya kalau Gibran apa yang dilakukannya, sumbangsih pemikirannya, karya orisinilnya, hasil penelitiannya pada dunia akademik.
Nah, ini baru kita bisa bicara bahwa Gibran lebih intelek dari misalnya Profesor Mahfud atau Caimin. Jadi sangat jelas ya teman-teman. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.